Jadi waktu itu saatnya saya speech gitu ya, sambutan pembukaan, tapi saya ditelepon sama mbaknya kalau anak saya tersedak gitu ya. Jadi waktu itu tersedak, kemudian ternyata udah tetangga-tetangga semua datang, jadi saya langsung pulang, tapi suami saya masih di tempat acara. Terus suami saya bilang coba pulang dulu gitu kan. Suami saya dulu yang pulang karena saya kan ketua panitia, jadi saya di sana. Terus suami saya pulang, terus akhirnya nggak lama kemudian suami saya telepon, kamu pulang aja. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bicara sehat, mungkin hal yang bisa dikatakan diremehkan oleh banyak orang. Tapi ketika sakit, baru peduli dengan kesehatannya. Tapi sebenarnya kita tahu sehat setelah sakit atau pedulinya sebelum sakit. Kita akan cari tahu selengkapnya di Studio Sehat Holistik milik dari Bunda Fia Mustofia. Langsung aja saksikan semuanya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi. Perkenalkan, saya Fia Mustofia. Saya biasa dipanggil Bunda Fia. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hadir di sini. Saya adalah owner Rumah Sehat Holistik dan juga studio jamu, yang mana hari-hari latar belakang saya aktif. Saya sebagai ibu rumah tangga dan juga aktif di beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap perempuan, anak-anak, dan juga kesehatan secara menyeluruh. Awal mula saya tertarik untuk mendalami dunia kesehatan holistik itu berawal dari ibu saya yang waktu itu sakit. Jadi waktu itu ibu saya sakit, sebenarnya sakitnya biasa aja ya, sakit masyarakat pada umumnya, kolesterol dan asam urat. Kemudian tahu sendiri kalau di masyarakat pada waktu itu orang-orang di kampung kalau sakit ya perginya pasti ke rumah sakit gitu ya secara otomatis. Dan dari situ ibu saya terbiasa mengkonsumsi obat-obat kimia yang pada akhirnya ibu saya komplikasi saat itu. Tapi komplikasinya masih bisa dibilang masih bisa lah diusahakan dengan yang lain gitu ya. Karena setiap hari atau setiap pekan ibu saya tuh 2 kali sepekan biasanya suntik di dengkul gitu ya. Suntik, kemudian itu kan kayak kecanduan gitu ya, edik. Terus salah satu sahabat saya bilang coba dibekam gitu kan. Tapi pada saat itu dunia perbekaman belum seperti hari ini. Jadi waktu itu saya juga masih awam, belum tahu tentang bekam. Terus setelah bertanya-tanya akhirnya ketemulah di mana ibu saya bisa berbekam. Tapi saat itu belum ada pembekam perempuan. Maka dengan segala pertimbangan akhirnya ibu saya dibekam oleh laki-laki seperti itu. Dalam perjalanan saya bertanya ke ibu saya setelah after bekam ya, saya tanya gimana rasanya gitu, enak banget, ringan, bla 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 bla. Terus saya kepikiran ibu saya pengen bekam lagi, tapi kita kepikiran coba kita cari pembekam yang perempuan. Dan waktu itu belum ada memang. Lalu saya izin ke suami, boleh nggak kalau saya belajar bekam untuk membantu treatment ibu saya. Suami saya mengizinkan dan dimulailah saat itu bagaimana saya berkecimpung di dunia holistik. Proses awalnya bagaimana, tentu dimulai dari kebutuhan kita. Waktu itu kita butuh gitu ya. Kita butuh apa nih after bekam, pasca bekam tuh bagaimana. Ternyata kita belajar, dan waktu itu salah satu sahabat kami, Dr. Zaidul Akbar ya, bilang kalau kamu mau serius, kamu harus aplikasikan, harus mempraktekkan ilmu yang sudah didapat gitu kan.
Terus cari pasien, maksudnya untuk biar kita punya jam terbang, biar kita terbiasa gitu ya menangani, membantu orang-orang lain gitu kan. Akhirnya dari situ dimulai. Dan tentu saja nggak hanya bekam, tapi kita butuh ternyata pola hidup kita, dari mulai pola makan, kebiasaan-kebiasaan, karena kebetulan kesehatan holistik ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, dari situlah ketertarikan itu muncul, dan kemudian karena kebutuhan dan belum ada gitu waktu itu, jadi mulailah diawali dari menggunakannya sendiri untuk keluarga, seperti itu. Kalau gaya hidup biasa itu ya dia fokus pada aktivitas fisik, ya, jadi kayak pola makannya aja, kemudian hari-harinya gitu ya. Tapi kalau gaya hidup holistik, kesehatan holistik itu menyeluruh, sebagaimana yang karena kita sebagai orang Islam gitu ya, sebagaimana disampaikan di Al-Quran gitu kan, berislam secara kafah. Jadi kesehatan holistik pun demikian gitu. Jadi dari situ awal mula ya, saya rasa tentang bagaimana holistik itu berawal, karena bukan hanya fisik atau raga, tapi secara ruh ya, secara fisik, jasmani, rohani, semuanya kita perhatikan dari situ. Pertama tentu waktu itu kan belum seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang kan udah di mana-mana tuh orang udah kayak menerapkan lah ya, berusaha untuk bagaimana sehat, kemudian pengaruh medsos itu luar biasa. Zaman itu belum seperti sekarang. Jadi ya berbekal dari pengalaman pribadi yang kemudian ternyata begini ya gitu. Terus merasakan efek daripada setelah melakukan kesehatan holistik, ternyata dapat loh yang kita ini kan gitu. Kalau misalnya dulu mungkin kan orang dikit-dikit misalnya flu langsung deh ke warung gitu ya, dapat obat yang langsung diminum gitu kan, berharap itu langsung reda, langsung hilang. Tapi ternyata di kesehatan holistik bukan seperti itu ada proses gitu. Semuanya berproses, kemudian dari situlah kita mulai ya belajar dari learning by doing, seperti itu. Yang pertama tentu dengan memberikan contoh. Jadi kita semua itu kan sebenarnya trendsetter gitu ya, menjadi trendsetter gitu. Kalau boleh saya katakan gitu ya, kalau teman-teman banyak sekali gitu ya, emak-emak gitu kan, ibu-ibu atau keluarga-keluarga banyak yang konsultasi gitu, yang japri gitu kan, Bun saya punya masalah begini, anak saya begini. Nah itu saya rasa menjadi trendsetter buat mereka. Dan mereka selalu bilang kayak, bunda tuh nggak pernah ya makan yang jorok, maksudnya makan yang nggak sehat. Nggak juga sih, saya manusia biasa. Jadi ya tetap aja kalau orang lain makan gitu, saya juga pengen gitu. Tapi ada juga gitu, karena mindset udah terbentuk, jadi nggak pengen, kayak misalnya seblak gitu katakan ya, ini ya. Sampai hari ini saya nggak ada keinginan untuk nyoba aja, nggak ada gitu. Jadi kalau orang viral gitu kan, yang viral itu justru malah saya nggak pengen ikutan seperti itu. Karena udah itu kan jadi habit ya, lama-lama jadi habit. Kayak misalnya di rumah, anak-anak dari kecil nggak ada jajanan-jajanan itu pasti udah terfilter. Nggak semua jajanan bisa mereka dapatkan. Mungkin waktu mereka kecil mereka akan bertanya, kenapa aku nggak boleh makan ini, kok temanku boleh. Terus misalnya kayak menu makanan, kenapa dia boleh makan ini, aku nggak boleh gitu. Nah itu pasti dicontohkan dari rumah dulu, dimulai dari rumah kita, dari dapur kita. Kalau misalnya anak-anak pengen jajan misalnya ya, jajan apa gitu, misalnya katakan ciki gitu ya, kan di luar tuh banyak, anak-anak juga dapat uang saku kan sekolah. Tapi kenapa mereka nggak tertarik, nggak tergoda? Karena mereka udah dibangun mindsetnya bahwa makanan itu nggak baik untuk kesehatan kita atau untuk tubuh kita, seperti itu. Makanan yang sebaiknya dikonsumsi tentu yang pertama makanan yang jadi makanan yang terbaik itu makanan mentah sebenarnya.
Kayak misalnya kalau orang Sunda itu ya lalap-lalapan gitu ya. Kemudian makanan kukus, rebus, atau makanan yang sangat sederhana processingnya. Jadi nggak perlu makanan yang kalau orang di Jawa tuh ada namanya oblo-oblo yang kayak lodeh udah diangetin sampai lama gitu. Nah itu sebenarnya makanan yang kurang layak untuk kita konsumsi. Yang pertama yang jelas saya akan menjual atau memberikan kepada orang lain apa yang saya juga konsumsi. Saya tidak menjual apa yang tidak saya konsumsi. Kan di Al-Quran juga disampaikan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak kita amalkan. Jadi semuanya tentu yang saya jual yang aman, yang safe untuk kesehatan. Kalau keluarga saya aja nggak mau mengkonsumsi, berarti orang lain juga tidak boleh mengkonsumsi atau tidak berhak mengkonsumsi itu. Yang salah satunya yang kita produksi ini, ya ini homemade, ini original, dan ini fresh karena bahan-bahannya saya dapatkan dari petani langsung dan emang pilihan gitu ya. Kalau orang lain bilang saya di pasar bisa dapatkan produk ini misalnya seharga sekian gitu, tapi kenapa di saya bisa 5 kali lipatnya harganya? Karena quality yang saya jaga itu. Pengalaman yang paling berkesan salah satunya kejadian yang terjadi sama anak saya yang ketiga, Zoya namanya. Jadi anak saya yang ketiga waktu itu berumur 2 tahun. Pas hari itu dia tanggal lahirnya, tapi pas saat itu juga kami sedang ada seminar kesehatan. Jadi dari dulu memang kita sering mengadakan seminar-seminar kesehatan holistik ya. Kemudian hari itu kami ada seminar tentang kesehatan holistik dan anak-anak di rumah sama mbaknya. Jadi waktu itu anak saya 2 tahun, kemudian saya pas jadi ketua panitia. Jadi waktu itu saatnya saya speech gitu ya, sambutan pembukaan, tapi saya ditelepon sama mbaknya kalau anak saya tersedak gitu ya. Jadi waktu itu tersedak, kemudian ternyata udah tetangga-tetangga semua datang, jadi saya langsung pulang, tapi suami saya masih di tempat acara. Terus suami saya bilang coba pulang dulu gitu kan. Suami saya dulu yang pulang karena saya kan ketua panitia, jadi saya di sana. Terus suami saya pulang, terus akhirnya nggak lama kemudian suami saya telepon, kamu pulang aja. Dari situ saya pulang gitu kan, saya tinggalkan acara, dan di rumah ini sudah banyak sekali tetangga-tetangga yang datang. Jadi udah hopeless lah waktu itu ya. Suami saya lalu pegang tangan saya dan bilang mungkin ini saatnya Allah ngambil titipan untuk kita. Tapi kalau relate dari apa yang sedang kami lakukan, kami sedang seminar kesehatan waktu itu ya tentang halal haram pengobatan, tema acara hari itu. Maka mungkin inilah ya Allah menguji di titik itu. Jadi benar-benar saat itu teman-teman semua udah datang, semua kita pikir karena wajahnya udah membiru semua badannya mas anak saya. Udah dingin, udah keringetan, dia udah nggak bisa dipanggil, udah nggak tahu kita. Lalu teman-teman udah pada datang, selesai mereka seminar semua kesini udah kayak takziah ya. Jadi rumah saya penuh. Terus teman-teman yang datang nggak ada yang ngomong apa-apa, cuman peluk saya terus nepuk-nepuk gitu kayak bilang sabar ya gitu. Nah di titik itulah bener-bener gitu ya, Allah tuh pengen nguji sampai mana sih keimanan kamu untuk mengimani bahwa kesembuhan, kan saya sering menyampaikan gitu ya di forum-forum, di acara sharing gitu kan, bahwa kesembuhan, kita punya kesembuhan itu ke Allah dulu gitu kan. Nah disitulah diuji gitu, rasanya seperti itu. Jadi suami saya bisikin saya, mungkin ini saatnya Allah bakal ngambil titipan untuk kita gitu kan, mau diambil hari ini. Dan itu udah lemes mas, udah nggak kepikiran gitu ya, maksudnya apakah masih dikasih waktu atau enggak. Jadi ya udah pikirannya ya udahlah, minta kekuatan, minta keikhlasan kalau ini memang hari terakhir dia ada bersama kita. Alhamdulillah kita ruqyah, kita doain, kita coba tepuk-tepuk anak kita gitu, dan alhamdulillah itu sampai kalau misalnya jaga berdua tuh ya, anak saya itu beberapa hari kejadiannya kalau misalnya dia tidur tuh kita nggak berani tidur. Jadi salah satu jaga, kalau suami saya jaga
saya bangun. Kalau saya bangun, suami saya yang jaga, seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata Allah jawab doa itu, dan kemudian karena kami meyakini bahwa hidup dan mati itu kan sudah Allah takdirkan gitu. Tapi sudah sempat dibawa ke klinik ya, waktu itu ada di klinik Jimbaran gitu kan. Dokter juga bilang kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, kalau mau bawa anaknya ke rumah sakit untuk diobservasi. Tapi kita tuh udah ngeri duluan karena ngelihat anaknya juga kayaknya udah nggak ada harapan gitu ya. Akhirnya kita bawa pulang, kita ruqyah, kita obati dengan cara yang kita bisa, seperti itu. Kalau untuk pengalaman orang lain yang membahagiakan itu ketika ada yang say thank you, tapi bukan dari say thank you-nya ya, tapi dari kayak pengalaman mereka, kayak misalnya anaknya sakit, kemudian berhasil dikasih kesembuhan sama Allah gitu ya, itu kayak ya Allah, kayak itu kesiram gitu hati kita, kayak ya Allah worth it banget gitu, apa ternyata janji Allah itu memang benar gitu kan, selama kita mau berikhtiar gitu kan, pasti Allah kasih jalannya. Nah itu yang pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, kayak misalnya mereka sakit, kemudian mereka sembuh, kemudian terbangun kesadaran untuk lebih aware dengan kesehatan mereka, dengan amanah yang udah Allah titipkan untuk mereka, seperti itu. Rencana jangka panjangnya insya Allah ya, kita minta sama Allah mudah-mudahan kedepannya Rumah Sehat Holistik ini bisa benar-benar mengakomodir atau menyediakan ya apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat dalam bidang kesehatan, baik kesehatan fisik, mental maupun kesehatan jasmani rohani mereka ya. Jadi pengennya tuh nanti lengkap gitu ya Mas ya, ada banyak jenis treatment gitu ya, secara selain kayak bekam, akupunktur gitu, akupressure gitu kan, juga ada kayak penguatan secara kesehatan rohani, kesehatan mental, seperti itu. Rumah Sehat Holistik di Perumahan Bumi Jimbaran Asri, Jalan Arsitektur nomor 1 Jimbaran. Luar biasa sekali kalau melihat tren saat ini ya, itu nggak tua nggak muda dari segala lini, dari segala generasi. Kalau dulu kan image-nya kalau herbal, natural itu orang-orang tua, orang-orang sepuh gitu ya. Tapi kalau hari ini banyak sekali ada gitu ya, kayak kafe-kafe herbal, kemudian tempat-tempat treatment yang natural, yang alami, seperti itu. Harapannya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi ya untuk memberikan inspirasi bahwa kesehatan itu kan amanah dari Allah, harus kita jaga. Mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang peduli, yang sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Alhamdulillah di sini kita memproduksi jamu-jamuan ya, aneka jamu, diantaranya jamu kunyit asam, beras kencur, kemudian ada lemore, lemon serai gitu ya. Kemudian ada cold press juice juga. Jadi itu jus yang dibuat dari buah dan sayuran yang itu bisa dikonsumsi oleh siapa aja gitu ya, tua, muda, sehat, sakit, semuanya bisa insya Allah. Dan salah satu produk yang trending ini ya, produknya kita sebut rempahan. Jadi ini rempah-rempah yang kita produksi, yang kita ramu, kita racik di Rumah Sehat Holistik ini. Manfaat yang bisa dirasakan dengan hadirnya produk-produk dari kami, tentu yang pertama untuk menjaga kesehatan, meningkatkan sistem imunitas, dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif insya Allah. Caranya untuk mengajak mereka ya, orang-orang untuk peduli dengan gaya hidup kita itu tentu yang pertama tadi sebagaimana saya sampaikan itu kita jadi pionir, kita jadi contoh, kita mencontohkan dan kita melakukan, kemudian lama-lama itu akan jadi habit kita.
Jadi pertama mungkin kayak aneh gitu ya, kok begini ya, kalau misalnya yang biasa katakan sakit flu misalnya langsung minum obat atau minum antibiotik gitu langsung sembuh gitu kan, tapi kan itu berefek gitu kan, karena kita harus melihat manfaat dan mudorotnya. Kalau ada mudorot, kenapa kita tidak menghindari seperti itu. Banyak sekali image orang ya, kalau misalnya selagi masih bisa jalan tuh berarti aku nggak sakit, nggak apa-apa gitu. Nah ini yang wajib kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah mengubah mindset, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa sehat itu segalanya. Sebagaimana disampaikan di hadis, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang, seperti itu. Jadi Sobat Inspirasi, jangan tunggu sakit untuk mendapatkan kesehatan kita, karena Allah sudah memberikan kesehatan itu kepada kita sebagai amanah untuk kita jaga. Untuk itu terus aja lakukan ikro. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari Bunda Fia kita bisa belajar bahwa peduli kesehatan sebelum sakit. Bahkan dengan kita memiliki mindset hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat, minuman sehat, tentu itu akan memiliki manfaat yang jangka panjang gitu ya. Kita sehat, keluarga sehat, masyarakat sehat, dan tentunya ini juga menjadi sunnah dari Rasulullah. Semoga dari tayangan tadi Sobat Inspirasi bisa mengambil hikmahnya, mengambil poin-poin penting yang bisa tentunya diaplikasikan di kehidupan Sobat Inspirasi masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.